Perumahan AR merupakan perumahan terkenal di salah satu daerah C dengan keangkerannya. Meski begitu, beberapa orang masih menempati perumahan ini karena akomodasi biaya yang cukup memadai. Beberapa orang percaya bahwa perumahan ini bekas pembantaian orang Belanda yang dikubur menjadi satu di suatu tempat. Namun ada kisah yang menarik ketika salah satu keluarga menempati tempat ini. Konon, ketika memasuki salah satu kamar, hawa aneh akan dirasakannya. "Pak, kamarnya di mana ya?" tanya Ibu Ratih. "Oh, itu sebelah sana," sambil menunjukkan jempolnya ke arah kamar yang jaraknya tidak jauh, ucap Pak Kusmo. Ibu Ratih sedang hamil tua. Dia menginginkan kamar yang nyaman dan sesuai. Orang dulu bilang ini adalah keinginan dari bayi itu sendiri. Seketika memasuki kamar itu, Bu Ratih merasakan hawa lembab dan berbagai keanehan. Bu Ratih memegangi perutnya karena ada reaksi dari si bayi tersebut. "Nah, jangan takut." Ibu Ratih memandangi kamar tersebut. Padahal kamar ini tidak berdekatan dengan kamar mandi. Mengapa bisa lembab? Dia beranjak ke tempat lainnya. Karena rumah baru, Bu Ratih meski tahu penempatan dan ruang lainnya. Di belakang rumah itu terdapat satu pohon saja karena tanahnya tandus. Pohon itu adalah pohon pisang. Bu Ratih masih bingung. Mengapa hanya ada satu pohon pisang saja? Pak Kusmo dan Bu Ratih sendiri memiliki 2 orang anak. Dan ini adalah anak ketiga yang sedang dikandung Bu Ratih. Sebisa mungkin anak ketiga ini harus dijaga dengan baik-baik. Kata orang tuanya yang berada di kampung, anak yang terakhir ini baunya wangi. Bukan hanya disenangi oleh manusia sekitarnya, dia juga akan disukai oleh bangsa demit yang berada di ruang lingkupnya. Anak pertama bernama Arum, masih berumur 7 tahun. Dan anak kedua bernama Dovi, dia berumur 5 tahun. Karena masih baru, Arum dan Dovi tidak diizinkan untuk bermain di sekitaran rumah. Bulan pertama Pak Kusmo menempati rumah ini terasa aman dan nyaman. Tidak ada gangguan. Paling hanya hawa merinding yang tiba-tiba saja terbangun. Ketika 1 bulan menuju kelahiran, banyak sekali gangguan-gangguan yang dialaminya. Konon, setiap tengah malam, jendela rumahnya selalu diketuk-ketuk oleh orang tak dikenal. Padahal, perumahan ini belum terlalu banyak pendatang yang mendiaminya. Karena serasa sangat mengganggu, akhirnya Pak Kusmo sendiri menjaga malam tanpa tidur. Niatnya untuk menunggu siapa orang yang selalu mengetuk jendela itu. Tepat tengah malam, jendela rumahnya diketuk persis dengan hari-hari sebelumnya. Pak Kusmo dengan cepat membuka gorden jendela dan ingin melihat siapa orang yang jahil mengetuk jendelanya. Ketika gorden jendela dibuka, tidak ada satupun orang yang mengetuk rumahnya. Pak Kusmo kembali menutup gorden jendela itu dan duduk kembali di ruang tamu. Baru saja dia duduk, jendela rumahnya diketuk kembali sebanyak 3 kali. Pak Kusmo pun heran, siapa yang mengetuk jendelanya? Padahal ketika dibuka gordennya, tak ada satupun orang di sana. Pak Kusmo beranjak dari tempat duduknya dan berlari menuju jendela. Ketika dibuka, hasilnya tetap nihil. Tidak ada orang. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang mengetuk jendela rumahnya. Karena ini sudah di luar nalar, Pak Kusmo berinisiatif untuk berdiam diri di dekat jendela. Siapa tahu, ketika gorden jendela itu dibukanya dengan cepat, Pak Kusmo bisa tahu siapa pelakunya. Tak ada suara langkah kaki. Tak ada tanda-tanda seseorang bergerak ke arah rumahnya. Tapi ketukan itu masih berbunyi. Pak Kusmo mulai merinding. Dengan cepat Pak Kusmo langsung membuka gorden jendela itu. Dan ketika dibuka, dia kaget melihat sosok nenek-nenek tua tersenyum kepadanya. Pak Kusmo langsung menutup gorden jendela itu. Dia mundur beberapa langkah dari tempatnya dan lari menuju kamar. Malam itu membuat dia trauma berat. Namun sebisa mungkin dia tidak ingin bercerita kepada istri dan anak-anaknya. Karena Pak Kusmo takut akan membuat stres istri dan mengganggu kenyamanan anak-anaknya.
Beberapa hari sebelum kelahirannya, orang tua di kampungnya menelepon kepada Pak Kusmo. Orang tuanya berpesan untuk tidak membuka pintu belakang rumahnya, karena di situ tempat berkumpulnya para demit yang menunggu kelahiran anak ketiganya itu. Karena kelahiran anaknya yang sudah dekat, dia sering membaca Al-Quran di malam hari sambil menjaga istri serta anaknya. Pak Kusmo menutup seluruh kamar yang ditempati istri juga anak-anaknya. Hal ini dilakukan agar tidak ada sesuatu yang mengganggu mereka. Ketika selesai membaca Al-Quran, Pak Kusmo melihat sosok kuntilanak memasuki rumahnya dari pintu depan. Kuntilanak itu terbang menembus arah pintu belakang, yang mana di belakang rumah itu terdapat pohon pisang berwarna merah. Atas kejadian tersebut, orang tua Pak Kusmo sering menghubunginya. Mereka meminta untuk menebang pohon pisang belakang rumahnya. "Nak, pohon itu harus ditebang," ucap orang tuanya. Anehnya beberapa kali pohon itu ingin ditebang, hasilnya nihil. Pak Kusmo melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya. Sosok itu tidak mau mengalah. Akhirnya orang tuanya langsung menuju Pak Kusmo yang berada di perumahan AR. Karena Bu Ratih masih hamil tua, kedua orang tuanya menyarankan agar sesegera mungkin dipindahkan dari rumahnya. "Cepat keluar dari sini. Penunggu rumah ini tidak suka dengan kehadiranku." Usaha untuk menebang pohon pisang pun gagal, karena penunggu rumah itu tidak hanya satu, melainkan puluhan. Terbayang bukan? Satu rumah diisi oleh puluhan sosok yang menunggu kehadiran sang bayi yang akan dilahirkan. Tepat di hari kelahiran itu, ringikan tawa kuntilanak memecah belah suasana bahagia keluarga. Kuntilanak itu tertawa karena anak yang ditunggu-tunggu oleh bangsa mereka telah hadir di alam dunia. "Jangan ketawa, jelek kamu," ujar orang tua Pak Kusmo sambil melemparkan batu ke genteng rumahnya. Karena setelah melahirkan, Pak Kusmo dan Bu Ratih tidak menempati rumahnya, melainkan dibawa ke rumah orang tuanya. Orang tua Pak Kusmo tidak heran jika sosok itu mengejar anak Ratih. Beberapa dari mereka juga bisa menyamar menjadi orang lain dengan pura-pura menjadi tamu untuk menjenguk bayi Ratih. Pernah suatu hari, ketika Bu Ratih dan Pak Kusmo telah dibolehkan untuk kembali ke perumahan tersebut, banyak orang dari perumahan itu mendatangi rumahnya. Padahal, waktu itu perumahan sangat sepi dan belum banyak penghuni atau orang yang menempati perumahan itu sendiri. Orang tua Pak Kusmo menyebut bahwa mereka semua adalah korban dari pembantaian orang-orang Belanda yang turut hadir memberikan selamat kepada Ratih dan Kusmo. Namun bukan hanya itu. Ketika orang tuanya berkunjung kembali ke rumah Ratih dan Kusmo, di depan rumahnya sudah disambut oleh sosok nenek-nenek berkebaya. Katanya, nenek-nenek itu sedang menunggu bayinya dikeluarkan dari kamar. Karena serasa sangat mengganggu, orang tua Kusmo ini menebang pohon pisang merah. Seketika, puluhan sosok yang berada di pohon pisang itu bertebaran kemana-mana. Namun itu belum seberapa. Setiap malam hari, Arum dan Dovi sering bermain dengan sosok besar bertubuh hitam. Katanya, sosok itu suka sekali dengan anak kecil dan ingin bermain-main karena di perumahan ini tidak ada anak kecil. Arum dan Dovi lah yang sering diajak main oleh sosok itu. Sosok itu adalah Genderuwo. Pernah sosok itu diajak main ke dalam rumah. Ketika memasuki rumah, sosok itu berubah menjadi Pak Kusmo. Ratih yang tahu kalau suaminya sedang lembur kerja, dia tidak mengizinkan si sosok yang menyerupai Kusmo ini masuk. Dia menyuruh kepada Arum dan Dovi untuk berlari dan memasuki ke kamarnya. Sosok itu mengajak tidur bareng bersama Ratih. Dia terus menggedor-gedor pintu kamarnya agar segera dibuka. Bayi yang digendong Ratih menangis. Sontak membuat Ratih menjadi sangat panik. Dia pun membuka Al-Quran dan membacakan ayat kursi sebanyak 11 kali. Secara perlahan, sosok itu menghilang dan tak pernah mendatanginya lagi. Belum cukup sampai di situ, Kusmo menjadi sangat berhati-hati. Dia menyuruh kepada istri dan anak-anaknya agar tidak keluar dari rumahnya sebelum kerjaannya selesai. Masih ingat dengan sosok nenek-nenek tadi? Dia masih belum menyerah dan kembali meneror Ratih di malam hari.
Rati kira yang mengetuk rumahnya adalah suaminya. Dia pun keluar kamar untuk membukakan pintu rumahnya. Ketika pintu terbuka lebar, sekelebat bayangan hitam memasuki rumah itu dengan cepat. Rati tahu yang masuk barusan adalah sosok pengganggu yang ingin mengambil anaknya. Dia pun langsung menuju kamarnya. Dia ingin membuka kamar. Dia mendengar suara orang tua sedang menggendong bayi sambil menyanyikan lagu pengantar tidur. "Kamu siapa?" tanya Rati dari balik pintu yang masih tertutup. "Aku mohon, jangan ganggu anakku," pinta Rati. Karena bayi itu menangis, Rati langsung masuk ke kamarnya. Di kamar tersebut, si bayi sudah diletakkan begitu saja di lantai. Rati langsung mengambil anaknya dan digendongnya kembali. Ketika dia melihat meja tempat dia melakukan make up, sisirnya telah penuh dengan uban. Dikarenakan kejadian ini sering terjadi, Kusmo pun resign dari pekerjaannya. Dia lebih memilih menjaga istrinya daripada terus-menerus lembur kerja. Namun semenjak kejadian si sosok nenek itu berani masuk ke dalam rumahnya, Rati mudah kesurupan. Sosok nenek itu tidak mau menghilang dari rumahnya dan terus-menerus akan mengganggu bayi itu. Alhasil, orang tua Kusmo kembali turun tangan. Dia menuju rumah Rati dan berencana untuk meruqyah Rati. Rati diruqyah tidak sendiri. Ada kurang lebih 3 orang yang membantu meruqyah Rati. Rati diruqyah sehabis Isya. Keluarga besar di sana berkumpul untuk bersama-sama mengusir sosok itu. Ketika ketiga orang ini mulai meruqyah Rati langsung kesurupan. 2 dari ketiga orang itu terpental. Semua yang ada di situ panik seketika. Rati memanjati tembok dan merayap sambil mengatakan, "Ojo ganggu cucuku," ucapnya. Karena bayi tersebut berada di kamar, orang tua Kusmo langsung menyuruh Kusmo untuk mengambil bayinya. Kusmo, bayinya, ambil bayinya. Sosok itu mengincar bayinya." Kusmo segera mengambil bayinya dan menggendongnya. Si Rati merayap-rayap ke tembok dan mencari cara agar bisa mengambil bayi itu. 3 orang yang meruqyah itu mendekati Rati sambil membaca bacaan khusus. Secara tiba-tiba, tubuh Rati melemas dan terjatuh ke lantai. Rati segera dibawa ke kamarnya. Sosok itu tidak mau keluar," jelas peruqyah itu. "Lalu bagaimana?" "Tancapkan bambu kuning di depan rumah. Insya Allah aman." Pak Kusmo pun mengabulkan permintaan peruqyah tersebut. Keesokan harinya, setiap sisi rumah bukan hanya depan saja ditancapkan bambu kuning untuk mencegah sosok tersebut memasuki rumahnya. Diketahui, sosok nenek itu adalah korban dari pembantaian orang-orang Belanda dulu. Dia terbunuh bersamaan dengan cucunya yang masih bayi. Nah, menurut narasumber, mayat yang dibantai oleh orang-orang Belanda itu dikubur menjadi satu dalam satu lubang. Dan akhirnya, hingga sekarang mereka masih bergentayangan. Setelah pemasangan bambu kuning itu selesai, sosok itu tidak pernah mengganggu rumah Pak Kusmo lagi. Namun dia sering mengetuk-ngetuk pintu dan mengintip bayi tersebut dari balik jendela. Sosok itu berjanji tidak akan mengganggu. Jika sampai mengganggu, dia akan terkena tulah dari pemasangan bambu kuning yang ada di depan rumahnya. Semoga cerita ini memberikan pelajaran untuk selalu berhati-hati dalam memilih naungan. Apalagi tempat tersebut memiliki sejarah kelam yang belum diketahui.